Nah, kalian tahu nggak sih tujuan praktikum ini apa? Praktikum ini bertujuan untuk menentukan kadar basa dari NaOH. Nah, sebelum lanjut lagi, aku mau ngasih tahu nih apa itu titrasi. Titrasi itu merupakan metode kimia yang dapat dilakukan untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan standar larutan dari zat lawannya. Selanjutnya yaitu prinsip titrasi asam basa. Prinsip titrasi asam basa adalah reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara asam dan basa untuk menghasilkan garam dan air. Dalam reaksi netralisasi, jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Pada titrasi asam basa, larutan yang akan dianalisis disebut sebagai titrat, dan larutan yang digunakan untuk menitrasi disebut sebagai titran. Titran biasanya adalah larutan standar, yaitu larutan yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti. Untuk rumus yang dipakai dalam titrasi asam basa itu, yang pertama kita cari dulu rata-rata volume. Nah, setelah melakukan praktikum, pasti mendapatkan hasil volume akhir dan volume yang terpakai. Untuk rata-rata volume NaOH yang terpakai, rumusnya memakai C1 tambah C2 dibagi berapa kali ulangan yang kita gunakan. Kita cari mol NaOH dengan rumus volume oksalat dikali mol oksalat sama dengan volume NaOH dikali mol NaOH. Lalu selanjutnya itu kita cari mol NaOH-nya sama dengan volume oksalat dikali mol oksalat dibagi volume NaOH. Setelah mendapatkan hasil dari mol NaOH yang pertama, kita lanjut mencari mol NaOH pada pengulangan kedua dengan rumus yang sama. Yang terakhir kita cari rata-rata normalitas basa yang terpakai dengan rumus C1 tambah C2 dibagi berapa kali kita mengulang. Contohnya C1 itu mol NaOH yang pertama ditambah mol NaOH yang kedua dibagi 2. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan saat titrasi asam basa, yaitu yang pertama ada kesalahan pembacaan volume titran. Nah, kesalahan pembacaan volume titran ini dapat terjadi karena kesalahan pada pembacaan skala Guret atau kesalahan saat menuangkan titran ke dalam Guret. Yang kedua ada kesalahan pemilihan indikator. Nah, kesalahan pemilihan indikator ini dapat terjadi apabila indikator yang digunakan tidak sesuai dengan pH larutan netral. Nah, yang ketiga ada titik akhir titrasi yang tidak tepat. Nah, titik akhir titrasi yang tidak tepat ini dapat terjadi karena indikator yang digunakan tidak sensitif atau kesalahan saat titrasi. Yang keempat ada kebocoran pada Guret itu sendiri. Nah, kebocoran pada Guret dapat menyebabkan volume titran yang digunakan menjadi tidak akurat. Yang kelima ada kesalahan dalam mencampurkan larutan. Kesalahan dalam mencampurkan larutan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mengamati titik akhir titrasi. Yang keenam ada kesalahan dalam menghitung konsentrasi titrat. Kesalahan dalam menghitung konsentrasi titrat ini dapat terjadi karena kesalahan dalam masukkan data volume titran yang dipergunakan.